Guru bangsa yang penuh kesederhanaan, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif tutup usia. Sikap dan pandangannya dikenang begitu banyak pihak bagi keberagaman dan persoalan kebangsaan. Bagaimana sosok dan pikiran Buya Syafi'i Ma'arif sepanjang hidupnya? Kita akan bahas bersama dengan Budi Setiawan, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah. Selamat malam Pak Budi. Kita juga akan bergabung dengan Prof. Azumardi Azra, Cendekiawan Muslim. Selamat malam Prof. Azra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, kita hari ini kehilangan tokoh guru bangsa, orang yang begitu dicintai segala lapisan masyarakat. Boleh digambarkan kepada kami seperti apa sosok Buya Syafi'i Ma'arif untuk Prof. Azra? Ya, yang pertama ya secara pribadi beliau almarhum ini adalah sosok yang sederhana. Beliau adalah dosen, kemudian menjadi aktivis di Muhammadiyah, kemudian menempuh berbagai karir ya, dalam kemudian disebut sebagai guru bangsa. Jadi beliau tetap hidup sederhana ya sampai sekarang itu dari sosok kepribadiannya, dan juga beliau itu juga seorang yang sangat humanis baik kepada generasi tua maupun generasi muda. Beliau itu selalu bisa dekat dan bisa lebih mengajak, bisa berbicara dan bercakap-cakap dengan anak-anak muda, memberikan dorongan untuk belajar dan sebagainya. Jadi beliau ini adalah sosok yang humanis, dan pada setiap hari raya keagamaan ya, dia mengucapkan selamat bukan hanya pada waktu hari raya Islam, tapi juga hari raya agama lain, umat beragama lain. Beliau juga selalu menyampaikan ucapan selamat, apakah namanya selamat hari Natal dan sebagainya, itu selalu beliau tidak pernah lupa dalam hal ini. Jadi beliau ini memang orang yang sangat menekankan pada saling pengertian, saling toleransi di antara umat beragama yang berbeda. Toleransi keberagamannya antar umat beragamanya begitu luar biasa ya Prof. Azra ya? Ya, sangat luar biasa. Prof. Azra, apa kemudian kenangan yang melekat untuk Anda dari sosok Buya Syafi'i Ma'arif? Ya, kalau dengan saya kan banyak komunalitasnya. Saya jauh lebih junior dibandingkan dia, tapi kita sama-sama punya PhD dalam bidang sejarah dan juga punya kecenderungan yang suka mengkritik hal-hal yang tidak pada tempatnya. Misalnya mengkritik sikap beragama yang berlebih-lebihan atas nama agama, misalnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan misalnya. Itu sering kita melakukan kritik, dan dia juga mengkritik misalnya bagaimana umat Islam di Timur Tengah itu berada dalam dalam kekacauan terus-menerus gitu. Itu selalu dia kritik, dan kemudian melihat bahwa tidak terlalu banyak harapan bisa diharapkan dari situ. Dan beliau oleh karena itulah sangat mencintai Indonesia. Ya, Indonesia itu bagi beliau adalah harapan untuk masa depan ya, di mana kemudian di dalam kehidupan masa depan itu Islam betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi itu yang dibayangkan oleh Buya. Oleh karena itulah Buya menjadi pecinta NKRI yang sangat bersemangat dan juga sangat setia pada Pancasila dan kebinekaan ya, keragaman. Dia selalu menekankan pentingnya keragaman, dan di tengah keragaman itu perlu menjaga keharmonisan dan toleransi, saling menghormati satu sama lain. Baik, ini saya ada satu pernyataan dari Romo Santo. Ini adalah Imam Projo Keuskupan Agung Semarang sekaligus Pastor Kepala Paroki Kumetiran. Ia menyatakan almarhum Buya Syafi'i ini sebagai sosok yang telah meraih keluhuran spiritual. Hal ini nampak saat Gereja Santa Lidwina, Stasi Bedok, diserang teroris 2018 lalu. Buya Syafi'i adalah tokoh pertama yang hadir di lokasi untuk menenangkan umat Katolik. Bahkan saat itu Romo Santo pun belum hadir. Seluar biasa ini ya Prof. Azra ya?
Ya, sampai segitu itu contoh yang paling konkret dari toleransi atau solidaritas, empati dan simpati yang diperlihatkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif almarhum ini melintasi batas-batas keagamaan ya. Jadi Buya tidak membedakan yang Muslim dengan yang katakanlah tadi Katolik ya. Buya tidak melihat itu. Yang jelas semuanya adalah umat beriman dan umat beriman itu kebetulan pada waktu itu umat Katolik yang menjadi sasaran kekerasan gitu. Jadi saya kira luar biasa dan apa yang dilakukan oleh Buya Syafi'i Ma'arif ini saya kira menjadi contoh teladan yang wajib kita ikuti lah. Kita harus memperlihatkan solidaritas kita. Meskipun berbeda-beda ya kan harus solidaritas itu harus diperjuangkan. Baik, Prof. Azra, ini seperti yang tadi Anda sempat katakan, saya juga punya gambarannya ketika bahkan Buya sempat sakit sebelum berpulang, tapi ia tetap mengucapkan selamat hari raya kepada umat Kristiani saat itu hari raya Natal. Apalagi kemudian sosok kemudian apa ya kita katakanlah gambaran-gambaran kenangan-kenangan bagaimana Buya menyebarkan paham untuk kita saling toleransi di antara umat beragama. Apa kemudian kenangan yang paling melekat menurut Anda? Buya itu salah satu di antara sedikit orang ya, tokoh sedikit tokoh lah, tokoh nasional yang kemudian disebut sebagai guru bangsa yang berani bicara terus terang, mengkritik cara-cara yang dilakukan oleh sebahagian orang untuk memaksakan kemauannya. Ingat salah satu yang pernah dipakai Buya, istilah yang dipakai Buya itu adalah preman berjubah misalnya. Preman berjubah itu adalah satu kelompok ormas Islam atau orang-orang yang sekarang sudah dilarang oleh pemerintah yang kerjanya itu sering melakukan razia. Razia diskotik, razia ke orang lagi bulan puasa itu sering melakukan razia seperti itu. Nah, dia bayangkan satu-satunya orang yang berani dan punya dengan mengatakan mereka itu adalah preman berjubah. Luar biasa itu. Luar biasa ya Prof. Azra ya. Prof, kita akan kembali usai kumandang azan maghrib. Kita juga akan kembali mengenang seperti apa sosok Buya Syafi'i Ma'arif usai kumandang azan maghrib yang berikut ini.